Halo, apa kabar pemirsa? Tuntutan profesi membuat beberapa orang terpaksa melewatkan momen berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri. Nah, tamu Female Zone episode kali ini adalah salah satu di antaranya. Ia harus bertugas melayani masyarakat, siap siaga menjaga ketertiban lalu lintas saat libur panjang tiba. Saya akan ajak Anda berbincang dengan salah satu polisi wanita atau polwan yang bertugas di NTMC Korlantas Polri, Bribka Afi Olivia, hanya di Female Zone. Wajah polwan-polwan cantik kini makin kerap menghiasi layar kaca. Penampilan mereka jauh dari kesan garang. Layaknya news anchor, mereka piawai menyampaikan laporan lalu lintas. Bribka Afi Olivia menjadi satu dari puluhan polisi yang kini warawiri di layar kaca. Wajah cantiknya membuat popularitasnya melesat. Tidak hanya menjadi presenter NTMC, Bribka Afi bahkan telah mempunyai program sendiri di televisi. Perempuan yang pernah bercita-cita sebagai pramugari ini mengawali karirnya di kepolisian sebagai pramugari Polri. Penugasan di Korps Lalu Lintas Polri lantas menjadi pintu masuk bagi perempuan 33 tahun ini tampil di layar televisi. Nah, pemirsa, mungkin Anda sudah tidak asing dengan wajah tamu kita kali ini, Brigadir Afi Olivia. Kalau biasanya kita lihat Afi ada di TV melaporkan kondisi lalu lintas atau membawakan program kriminal dari Polri, sekarang saya mau ulik-ulik Afi ini di Female Zone. Afi, ini pernah kepikiran nggak sih menjadi polwan dan kemudian ada di layar televisi? Kalau kepikiran untuk jadi polwan pernah dari kecil, tapi untuk tampil di layar TV itu belum pernah. Nah, waktu dari kecil itu kepikiran jadi polwan, apa yang dibayangkan kalau menjadi polwan? Kita kan dulu taunya kalau polisi itu ngejar penjahat, kemudian juga kita hanya melihat polisi-polisi yang di jalanan, yang mengatur lalu lintas, sebatas itu aja. Jadi tidak terpikir kalau ada polisi yang bisa presentasi di TV ataupun nanti polisi-polisi yang melakukan pendidikan ke masyarakat gitu. Nah, apa yang Afi bayangkan saat kecil dulu, cita-cita menjadi polwan, dan yang Afi jalani saat ini kan agak berbeda nih. Ya. Kecewa atau justru lebih senang? Lebih senang, karena tidak menyangka kalau pengalamannya bisa seperti ini, jadi tidak menyangka sama sekali. Artinya masuk TV bisa menyampaikan informasi tentang Polri, jadi tentang kondisi lalu lintas itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sesuatu yang menyenangkan ya. Pengalamannya kan nggak semua bisa dapat ya. Nah, tapi nggak bisa semuanya juga polwan dapat kesempatan seperti Afi untuk tampil di layar televisi. Itu gimana bisa ada pemilihan? Sebelumnya pertama-tama kita tentunya ada tes, kemudian juga awalnya saya sempat gagal waktu itu. Dikasih tahu gagalnya kenapa? Dikasih tahu karena waktu itu kan tidak pandai juga kan, gugup juga di depan kamera. Waktu itu Operasi Ketupat 2010 itu pertama kali siaran NTMC Polri. Kemudian Operasi Lilin waktu itu Natal dan Tahun Baru 2010 saya diikut sertakan lagi untuk tes, kali ini tidak mau gagal. Jadi alhamdulillah saat itu saya berhasil bersama 6 orang pertama. 6 orang pertama. Nah, itu kemudian yang tampil di televisi dari NTMC ya waktu itu ya, melaporkan kondisi lalu lintas. Nah, menyesuaikan diri dengan layar itu cukup sulit nggak buat Afi? Cukup sulit, kemudian juga jadi lebih sering memperhatikan anchor yang di TV-TV. Iya, jadi kita berusaha gimana sih caranya, oh gini. Kemudian juga kita butuh pendapat dari keluarga yang menonton, teman-teman, terus yang sudah berpengalaman tentunya di dunia media. Tapi ya sekarang udah merasa terbiasa. Sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun, tapi masih deg-degan juga. Masih deg-degan setiap kali ya, sama kalau gitu kita. Nah, Afi, saat sekarang orang tua melihat Afi ada di layar televisi gitu, komentar mereka apa? Komentarnya cukup membanggakan ya, maksudnya mereka juga tidak menyangka kalau anaknya yang jadi polisi ini bisa mejeng juga di TV. Bisa mejeng juga. Nah, selain kan bukan hanya mejeng saja nih tugasnya polwan seperti Afi, tapi kan ada juga bagian panas-panasan juga, bagian piket-piket juga. Nah, itu kapan dilaksanakan di luar siaran di TV? Sebenarnya kalau untuk siaran di TV itu hanya tugas tambahan. Kalau untuk tugas wajibnya ya dinas polisi seperti biasa. Jadi untuk setiap harinya sebelum siaran kan siaran tuh ada jadwalnya. Kalau memang saat itu jadwalnya bentrok dengan apel pagi, tentu saja tidak bisa apel pagi. Tapi kalau saya kan ada jadwalnya. Jadi sebelum melaksanakan siaran, sebelumnya saya apel pagi. Atau nanti pada saat saya mau siaran sebelum
sebelum siaran saya harus melakukan pengaturan lalu lintas, saya melakukan dulu tugas saya, baru nanti setelah itu siaran. Oke, jadi memang ada jadwal-jadwal, ada jadwalnya yang sudah ditentukan gitu ya. Kalau saat itu seandainya tugas dari kepolisian lebih urgent, tentu saja nanti yang siaran ada yang backup. Yang backup, kalau misalnya Afi ternyata lebih diperlukan di lapangan. Itu kan tergantung nanti dari surat perintah komandan. Kalau seandainya saat itu dari komandannya tidak bisa digantikan, sayanya berarti siarannya digantikan orang lain, saya tugas ke kepolisian gitu. Nah, tapi gimana nih kalau di lapangan itu Afi udah dikenal kan istilahnya oleh publik gitu, nggak suka didatangi gitu oleh fans-fans? Enggak. Punya fans gila nggak? Enggak. Mungkin ini kali ya, orang kalau nggak ngeh mungkin gini kali, saya itu kan sebenarnya orang ngelihatnya karena pakaian polisi aja. Kalau nggak pakaian polisi kan orang kurang ngeh juga. Terus juga sekarang kan banyak poluan-poluan yang di TV, jadi mereka mungkin saru juga ya. Apalagi rambutnya juga hampir sama ya, rambutnya betul. Pendek, bob gitu ya. Nah, Afi kan tadi kita udah bahas tidak semua poluan itu lolos untuk tampil di TV menyampaikan berita gitu ya. Apa tidak ada muncul kecemburuan terhadap sesama poluan? Oh enggak, kita justru saling mendukung ya, maksudnya meskipun ada beberapa rekan-rekan yang tidak tampil di TV, tapi mereka memberi dukungan, kamu kayaknya kurang ini deh, kamu lebih ini, coba deh seperti ini, coba deh seperti itu, karena bagaimana juga kan mereka penonton yang bisa memberikan masukan. Nah, masukan yang diterima Afi selama ini dari teman-teman poluan? Coba deh jangan terlalu tegang, atau coba sedikit senyum, setiap siaran pasti ada yang komentar kayak gitu. Kemudian coba untuk materi ini diperdalam lagi, ataupun informasi ini juga kamu harus tahu, seperti itu. Jadi memang masukannya positif semua. Oke. Mengumpulkan informasi untuk disampaikan ke pemirsa itu apa Afi yang mencari sendiri atau ada tim? Ada timnya, tapi saya juga mencari sendiri. Sekarang kan udah ada smartphone ya. Kemudian juga saya bisa tinggal googling ya. Tinggal googling. Kemudian saya juga bisa tanya ke komandan-komandan saya yang sudah berpengalaman. Afi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang profesi Afi di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Female Zone. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Afi Olivia, poluan yang sering muncul di TV ya, Afi ya. Nah, Afi, selain muncul di TV dan juga di lapangan gitu, pernah dikirim ke situasi berbahaya nggak sih? Saya waktu itu pernah menjemput teroris yang ditangkap. Ini bukan di TV ya, maksudnya waktu itu saat itu saya dinasnya pramugari. Menjadi pramugari Polri. Menggunakan pesawat Polri ya? Pesawat Polri. Kita waktu itu ke Poso, saat itu kondisinya masih dalam konflik. Jadi memang agak was-was. Kemudian juga dan isi pesawatnya adalah para tersangka teroris. Tersangka teroris yang sudah ditangkap. Kemudian juga saya pernah ke Aceh. Saat itu masih ada GAM. Jadi kita melewati hutan-hutan dan tapi alhamdulillah aman sih. Cuman tetap ada rasa deg-degan. Tetap ada rasa deg-degan. Nah, itu bagaimana situasi di dalam pesawat dengan isinya bukan penumpang biasa, tapi adalah tersangka teroris? Ya, kalau ada tersangka teroris gitu kan pasti ada pasukan yang menjaga juga kan, tidak dilepas begitu saja. Jadi ya alhamdulillah sih lancar-lancar saja dan ya lancar sampai Jakarta. Tapi situasi mencekam nggak di dalam pesawat? Enggak. Jangan sampai mencekam. Nanti stres semua di pesawat susah. Nah, tapi kan sebagai pramugari itu kan memang tugas utamanya di dalam pesawat adalah melayani penumpang, siapapun mereka gitu. Ya. Nah, apakah perlakuannya sama terhadap para teroris atau berbeda? Bedanya itu kan kalau teroris kan juga tidak dilepas begitu saja kan. Mereka diborgol. Kemudian juga kan ada yang menjaga. Nah, kita koordinasinya ke petugas yang menjaganya. Jadi tidak semerta-merta kita melayani tersangka teroris juga seperti kita melayani penumpang yang lain. Jadi memang kita koordinasinya ke petugas yang menjaga. Tapi mereka tetap bisa mendapat makan dan minum. Ya, tetap. Oke, Afi berapa lama jadi pramugari Polri? Dari tahun 2004 sampai 2007. 2004, 3 tahun. 3 tahun. Saat jadi pramugari Polri berarti nggak turun ke jalan ya, khusus di udara ya? Saya waktu itu dinasnya sama di Polisi Udara juga, dan saat itu juga kami melalui proses tes. Tes juga dari. Berarti nggak semuanya juga lulus menjadi pramugari. Kenapa saat itu? Apa kriterianya yang lulus dan yang tidak? Saat itu kami dites oleh salah satu tempat pendidikan maskapai penerbangan komersil. Tentunya mereka yang tahu kan kenapa saya bisa lulus juga kan, situ juga ada tes psikologi, kemudian juga wawancara, materi juga.
Saat itu sih sebenarnya hanya ingin menjajal kemampuan ya. Kayaknya seru nih kalau jadi pramugari, bisa nggak ya, coba-coba deh gitu. Karena ini Afi kayaknya orang juga pengen coba-coba ya. Coba-coba seru, asalkan positif. Ternyata alhamdulillah bisa lulus. Penampilan juga menjadi pertimbangan? Penampilan juga menjadi pertimbangan. Saat itu kan kita kan dulu polwan tuh kalau dandan tuh agak gimana gitu ya, karena kita agak belum risih ngerti gitu kan, ya. Nah, itu kan polwan dulu ya kali ya. Beda dengan kalau sekarang udah pintar-pintar. Oh, udah pintar-pintar. Ini dandan sendiri? Kebetulan dari tim sini ya tadi. Nah, kalau soal dandanan itu ada aturan nggak sih? Batasan lah. Iya, ada. Gitu. Karena kita berpakaian dinas, jadi juga kalau terlalu menor juga kan tidak bagus kelihatannya. Disesuaikan saja. Maksudnya kalau memang butuh pakai alis ataupun lipstick juga yang kelihatan natural, disesuaikan dengan seragam. Kalau rambut? Kalau rambut memang harus pendek. Saya lihat soalnya hampir semua polwan itu rambutnya irit. Aturannya ya. sebenarnya 2 cm di bawah kerah, cuman kan kami biar praktis jadi lebih banyak yang pendek memang. Lebih banyak yang Kalau pendek. sudah panjang kan agak-agak susah. Kalau dicepak sekalian juga? Dicepak sekalian juga boleh, tapi tentunya disesuaikan, jangan sampai cepaknya kayak di sini agak botak gitu juga tidak boleh. Jadi disesuaikan saja, memang bagus untuk wanita gitu. Nah, selain memang aturan umum kepada polwan, ada nggak aturan yang khusus kepada polwan yang muncul di TV seperti Afi? Kalau aturan khusus sebenarnya sih sama aja sih ya, maksudnya kita juga harus pandai-pandai bawa diri ya, karena yang kita bawa keluar itu kan bukan hanya bribka Afi, tapi saya membawa juga institusi Polri. Jadi kalau khusus umumnya tuh ya intinya sih pengendalian diri. Tetap ingat kalau kita marwahnya adalah kepolisian. Nah, selain menjaga nama baik gitu ya, ini katanya sampai hal-hal kecil seperti berat badan pun diurusi nih sama komandan, dicek ya? Kalau berat badan itu kan mungkin gini, kita kan kalau polisi terlalu overweight, kan untuk kedinasan juga nggak bagus ya, maksudnya ya kadang kita harus mengejar penjahat mungkin, ataupun nanti juga kalah sama penjahatnya ya. Atau juga terganggu kesehatannya kan juga nggak bagus. Jadi dengan menjaga berat badan tentunya kan kita juga hidup sehat, olahraga, makan teratur seperti itu. Kadang-kadang kita janjian untuk olahraga bareng, ataupun janjian untuk nge-gym di mana, ataupun senam di mana gitu. Tadi kan kita menceritakan soal bagaimana penyesuaian Afi di layar. Nah, trainingnya sendiri itu cukup lama nggak? Sebenarnya itu asa karena biasa kan ya, orang biasa bilang seperti itu. Terus udah gitu juga kita juga setelah siaran itu kita melihat preview. Oh, saya kurangnya di sini, saya kurangnya di situ. Jadi memang harus sering-sering nonton diri sendiri, bukannya narsis maksudnya. Jadi biar tahu kekurangan masing-masing. Evaluasi ya. Terus kemudian juga kita juga tentunya bertanya sama yang sudah lebih berpengalaman, seperti ada kan kalau di TV-TV itu kan anchor yang udah berpengalaman, yang udah senior, kita tanya, saya kekurangannya di mana, bagusnya seperti apa. Jadi masukan-masukan seperti itu. Dan termasuk banyak masukan yang diberikan ke Afi dan teman-teman ya? Iya, banyak. Karena kan mereka juga taunya kan mungkin kalau karena pakai seragam agak beda kan pembawaannya, ataupun kalimat-kalimat yang dikeluarkan juga kan harus berhati-hati, karena kan kita juga pakai seragam, jadi untuk komentar ataupun memberikan informasi juga harus hati-hati. Bebannya lebih berat ya, karena bawa institusi Polri ya. Iya, betul. Pengalaman menarik menjadi penyiar NTMC yang paling tidak bisa dilupakan oleh Afi? Pengalamannya banyak. Sampai sekarang pun sebenarnya masih seperti baru aja sih. Mungkin ini ya, kalau sekarang ini kan saya membawakan berita kriminal. Nah, itu saya juga harus tahu tentang pasal-pasal, kemudian juga tentang itu pasal berarti harus belajar lagi setiap saat. Harus belajar lagi, kemudian juga harus bisa merangkai kalimat kalimat yang mengindikasikan kasus ini tuh seperti apa, tapi tidak menggurui, tapi tidak menjudge kalau itu memang bukan kasus saya, karena kan sebuah kasus itu ditangani penyidik, sementara saya sebenarnya bukan penyidik, saya hanya mempresentasikan berita ke masyarakat. Artinya menjadi polwan itu harus menyeluruh ya, tidak hanya cantik di penampilan, juga cantik di kepala dan wawasan. Betul. Afi, masih akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita setelah lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Female Zone. Afi, sudah berapa kali lebaran Afi tidak berkumpul bersama keluarga tapi harus menjalankan tugas?
Semenjak jadi polwan. Semenjak menjadi polwan tidak pernah libur lebaran? Libur lebaran jarang. Jadi memang saat itu memang harus selalu standby sih ya, baik waktu itu saat itu masih di Sabara, saat itu saya menjadi pramugari dan saat sekarang menjadi presenter NTMC, lebaran tetap berdinas. Tetap berdinas. Meskipun tidak siaran, saya berdinas di kantor. Oke, standby di kantor. Iya. Nah, Afi kan punya putra satu, itu sempat protes nggak sama Afi? Oh, pengertian tidak protes sekali, karena ya? memang sejak kecil sudah saya biasakan kalau memang kondisinya aman, kondisi kantor tidak banyak orang ataupun saya tidak harus keluar kota, saya ajak ke kantor. Jadi dia bisa tahu kegiatan ibunya tuh seperti apa. Nah, lebaran tahun ini rencananya bagaimana? Sudah ada jadwal yang keluar? Sudah, karena kan lebaran tahun ini hari kerja ya. Jadi siaran tetap berjalan, kemudian juga biasanya sih kalau yang setahun kemarin itu saya sempat sholat id, tapi memang tidak kumpul dengan keluarga dulu, berangkat siaran, setelah pulangnya nanti baru meluangkan waktu. Nanti kalau dibutuhkan di kantor, baru saya ke kantor lagi. Jadi fleksibel aja, sudah biasa, karena keluarga juga mendukung saya menjadi polisi, jadi mereka juga tidak berkeberatan dan tidak komplain. Nggak bisa protes juga ya? Iya. Tapi kan pasti ada keinginan nih, sesekali mungkin bisa berkumpul bersama keluarga. Itu gimana? Pernah diungkapkan ke atasan misalnya? Enggak, karena Bisa tukeran dengan teman? Tukeran bisa, tapi kan kita juga kembali lagi kan kita mendahulukan tugas kan ya. Nanti setelah lebaran pun sebenarnya ada waktu untuk cuti, tapi bergantian gitu. Tidak bisa diambil sekaligus? Kita fleksibel aja sih, kebetulan juga kan keluarga juga kan tidak jauh, kemudian juga kita lebih melihat ke, sebenarnya ada juga rekan-rekan yang lebih susah dari saya, tapi mereka bisa. Jadi itu yang menjadi semangat. Nah, tapi kan kalau polwan atau polisi pada umumnya kan tidak harus tugas di Jakarta saja. Iya. Kan bisa saja kemudian dikirim ke luar kota, apalagi saat lebaran yang memang butuh lebih banyak polisi. Iya. Pengalaman Afi? Biasanya sih dikirimnya ke jalur mudik ya. Jalur mudik. Ya, Pantura, Pansel, kemudian juga jalur tengah. Sekarang juga kan ada tol Cipali kan. Itu biasanya kita dikirim ke sana sampai H-5 sampai H+3 biasanya. Nah, itu biasanya pulang pergi atau menginap? Kalau tempatnya jauh tentu kita nggak bisa pulang pergi. Jadi kita ya sudah bawa baju ganti aja semuanya. Tapi untuk melayani masyarakat kita harus siapkan. Gitu. Dengan apa namanya dukungan penuh dari keluarga, apa kemudian yang Afi ingin raih dalam misalnya katakanlah 3 sampai 5 tahun ke depan? Kalau cita-cita saya kalau untuk kedinasan, insya Allah tahun depan saya mau coba sekolah perwira. Sekolah perwira, oke, semoga berhasil ya. Amin. Kalau untuk institusi Polri-nya sendiri, saya harapkan juga bersama dengan masyarakat bisa membangun negara yang bagus, kemudian juga hubungan komunikasi Polri dengan masyarakat juga terjalin dengan baik. Afi kan katakanlah polwan seperti Afi itu ada keistimewaan karena muncul di televisi, dikenal banyak orang ya, mulai dari masyarakat sampai institusi Polri sendiri. Itu mempercepat promosi karir? Sebenarnya tidak ada keistimewaan sih Mbak ya, karena kita kan juga ini dinas juga. Justru malah kita dibebankan tanggung jawab yang lebih dari rekan-rekan yang lain karena kita membawa institusi Polri itu agar lebih dekat ke masyarakat, tapi harus penyampaiannya dengan baik. Berat nggak sih menjadi orang yang lebih dikenal di publik melalui layar? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa enggak? Karena orang kan kenal saya sebagai polwan. Kan saya nggak setiap hari pakai seragam, jadi belum tentu dikenal juga sih sebenarnya gitu. Apalagi seragam beda ya, seragam saat siaran, terus kemudian saat di lapangan. Kalau ini seragam ini humas untuk siaran, iya. Untuk siaran. Nah kalau di lapangan beda pakai lagi. polisi lalu lintas. Pakai iya, kan juga kita kan pakai rompi, kemudian juga mungkin nggak ada yang ngebaca nama saya di sini, terus kita juga pakai masker, jadi nggak ngeh juga mungkin masyarakatnya. Gitu. Kalau nggak mungkin banyak yang minta foto bareng kali? Dulu-dulu iya, tapi sekarang udah nggak. Dulu-dulu karena udah banyak sekarang teman-teman saya yang di TV. Nah, Afi, apa namanya? Mungkin bisa sedikit kasih pesan nih kepada apa namanya orang-orang yang juga bertugas saat Lebaran seperti Afi di Polwan. Kalau pesan saya sih sebenarnya tetap semangat saja ya, karena kan ini semangat Lebaran juga, lakukan semuanya secara ikhlas agar kita maupun keluarga yang tidak bisa berkumpul dengan kita juga merasakan berkahnya.
kuncinya adalah ikhlas dalam pekerjaan. Afi, terima kasih sudah berbincang kepada kami di Female Zone. Pemirsa, nantikan sosok perempuan inspiratif lainnya di Female Zone episode berikutnya. Saya Rika Amru pamit. Female Zone, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa.